Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Fadli dari Regrow. Nah, kali ini kita mau setup untuk integrasi iMember. Jadi berdasarkan yang punya iMember Pro, ini saya baru selesaiin integrasinya. Langkah pertama yang dilakukan itu adalah ke menu tutorial. Nah, ke menu tutorial, terus cari yang integrasi iMember ke Marketing. Di sini saya sudah nyediain file. Nah, silakan download file integrasi untuk integrasi di sini. Nanti saya ubah bahasanya deh. Nah, setelah di-download, dia bakal berbentuk zip seperti ini ya, marketing.zip. Nah, teman-teman silakan masukin plugin ini ke si panel, kemudian file manajernya ataupun ke file manager di website iMember-nya ya. Nah, ini kita ekstrak dulu. Kita ekstrak. Ini saya mainnya di localhost. Nah, di sini kita bakal menemukan satu namanya marketing.php ya. Nah, ini kita copy aja. Copy. Nah, itu nanti kita paste-nya itu masuk ke dalam application. Jadi folder application iMember, kemudian masukin ke folder newsletter, kemudian ke folder plugins. Nah, di sini kita paste-nya. Sini kita paste-nya ya. Saya ulangin. Jadi kita masuknya itu ke application, newsletter, kemudian plugin karena ini adalah plugin newsletter. Oke. Kemudian kita paste di sini. Udah ada nih filenya. Kemudian kita ke web iMember. Jadi itu masukannya via ini ya, via file manager ya. Nah, kemudian kita ke web iMember-nya. Kita ke menu configuration, setup and configuration ada di sini. Kemudian kita ke menu plugins. Nah, di sini ada berbagai menu plugin. Yang belum ada itu adalah untuk newsletter. Jadi modulnya harus di enable dulu ya. Rekan-rekan bisa ke enable modul terus pilih newsletter. Oke. Kemudian kita save dulu biar nampil. Oke. Udah enable modulnya dan muncul seperti ini, newsletter plugins. Nah, caranya tinggal diklik dan search itu marketing. Nah, marketing. Nah, ini ada marketing. Dipilih, kemudian di save. Nah, nanti di menu configuration ini muncul ya, ini satu marketing gitu. Kita klik aja. Ini setelah kita aktifkan, kita klik aja marketing. Nah, di sini diminta untuk email application IP ya, atau email API token. Itu kita ke marketingnya. Kita ke marketing, rekan bisa ke menu integration, kemudian email application IP. Kalau belum ada di generate aja ya, klik generate. Tapi jangan di generate sering-sering karena setiap berubah nanti yang lama bakal dinonaktifkan. Nah, ini kita copy API tokennya di integration email application API, tokennya kita copy, kita paste di sini. Oke, kemudian save. Nah, bakal muncul seperti ini ya. Nah, unsubscribe customer from selected newsletter thread. Nah, ini saya jelasin belakangan. Yang pasti once the plugin configuration is finished, kita ke menu iMember protect content newsletter. Jadi kita ke menu newsletter karena ini sudah aktif ya. Kita ke menu newsletter, bisa klik ini. Cuman biar lebih jelas saya ngambil dari navbar di sini ya. Nah, protect content, ini dia protect content. Kemudian ke newsletter. Nah, di sini bakal langsung ada daftar list yang sudah rekan-rekan buat di ini ya, di marketing ya. Itu bakal auto sinkron ya, auto sinkron. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti di sini belum ada setup nih, belum ada setup. Ini dihiraukan aja dulu. Yang pertama adalah misalnya saya membuat trial member. Trial member ini saya mau konfigurasi agar dia
ini agar dia bisa menangkap semua data orang-orang yang mendaftar. Jadi mendaftar saja. Ini kita hide aja biar nggak nampil opsinya. Kemudian auto unsubscribe user to list itu diaktifkan. Nah, kemudian choose product. Nah, kalau kita untuk semua produk itu kita pilih yang ini, make access free, klik. Nah, artinya semua yang daftar di A-member teman-teman bakal datanya kesimpan nanti ke list trial member yang di marketing ini. Nah, di sini nanti langsung sinkron. Setiap ada yang mendaftar. Kemudian kita klik save. Kemudian kalau rekan-rekan punya produk lain itu kan subscription ataupun produk digital ya. Produk digital dan sebagainya macamnya itu cara integrasinya ini actionnya tuh kita edit. Misalnya yang paid member ini kita edit, kemudian boleh kita hide, auto subscribe user to list kita centang juga. Kemudian di sini bisa dipilih misalnya ke produk mana aja gitu. Misalnya ini ada produk namanya sample subscription karena ini baru terinstall ya. Nah, jadi semua yang membayar atau membeli produk sample subscription ini bakal kesimpan di data paid member. Kemudian misalnya kita save. Nah, tinggal itu. Jadi nanti kalau misalnya produknya ada banyak, bisa dibuat masing-masing list untuk produknya dari marketing ya. Nanti cara nge-refresh-nya itu adalah tinggal klik aja refresh third party list. Nah, biar penambahannya itu ke update. Oke, itu aja cara integrasinya, dia bakal otomatis. Kemudian saya mau menjelaskan yang tadi, kita kembali ke configuration, setup and configuration. Kita ke marketing. Nah, ini fungsinya apa gitu? Unsubscribe customer from selected newsletter thread. Artinya adalah kalau kita pengen melakukan penghapusan data di list tertentu gitu. Nah, contoh setiap ada orang yang first payment, nah first payment udah komplit, artinya dia dari orang yang cuma registrasi aja atau dapat akses free, dia sudah melakukan pembayaran nih. Kan semuanya tersimpan di list ini tadi ya, list trial. Nah, kita mau hapus dia dari list trial karena seharusnya dia sudah berpindah ke list paid member yang sesuai dengan produk-produk yang kita setup. Itu kita tinggal pilih unsubscribe customer from selected newsletter thread after first payment has been complete, kemudian hapus yang trial member. Artinya ini untuk memindahkan kalau misalnya nggak mau double data ya, dia ada di trial member juga, dia ada di paid member juga gitu. Nah, ini keputusan rekan-rekan untuk mengaktifkan fitur ini. Kalau tidak ya nggak perlu gitu. Nggak perlu, biasa aja, biar aja semuanya ke capture. Karena kalau saya umumnya itu ngebiarin semuanya ke capture. Nah, itu aja untuk cara integrasi A-member dengan marketing. Jadi semua datanya bisa ke capture langsung ke list marketing. Teman-teman kemudian bisa melakukan follow up dengan autoresponder ataupun campaign-nya marketing. Saran saya apabila ini adalah datanya bisa integrasinya baru sedangkan data sudah ada, silakan untuk ekspor. Nah, jadi tiap-tiap datanya tuh diekspor dan diimport di marketing. Jadi biar datanya betul-betul sinkron antara data lama dan data baru. Karena sejak plugin ini diaktifkan di A-member, itu dia mendapat atau mendeteksi itu yang terbaru saja ya sejak pluginnya diaktifkan. Jadi semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Saya Fadli dari Regrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.